Sehingga yang terpenting adalah, bisa di next slide. Kita tidak bisa memilih di keluarga mana kita dilahirkan. Tapi kita bisa memilih untuk memiliki respon yang benar dalam keluarga. Kalau teman-teman hari ini kamu protes dengan banyak hal di dalam keluargamu, kamu bisa mengambil sebuah inisiatif yang berbeda. Melihat dari sudut pandang yang berkebalikan. Nah, dalam masa keterbatasan itu, waktu itu, sampai beli bensin aja waktu itu saya pernah sekali kehabisan bensin di jalan, nggak bisa beli bensin. Padahal saya lewat pom bensin dan tepat di depan pom bensin itu, bensin motor saya habis. Dan nggak bisa beli, walaupun sebelah saya itu pom bensin. Saya tinggal melipir aja udah bisa beli bensin tapi nggak ada uang. Saya harus nuntun sampai rumah. Tapi waktu itu saya belajar punya iman karena udah kenal Tuhan. Di lampu merah itu, tahu apa yang saya lakukan? Itu motor tiba-tiba mogok mati ya. Lalu saya pinggirin sebentar, terus saya berdoa, Tuhan berikan aku mujizat supaya motornya bisa nyala. Dan ajaib sekali setelah saya starter sekali, 2 kali motornya nyala. Wah, saya mikir ini mujizat Tuhan. Dan setelah berjalan beberapa meter, motornya mati lagi. Kenapa? Karena itu hanya sisa-sisa bensin di karburator, teman-teman. Dan setelah sampai di terowongan arteri, teman-teman ada yang kuliah di USM apa daerah sana ya, arteri Soekarno-Hatta arah Telogosari, itu perjalanan pulang saya setiap hari. Sampai di terowongan arteri itu, di bawah jembatan tol itu, motor saya mogok lagi. Terus saya berdoa lagi, supaya waktu saya starter, saya berharap mujizat paling nggak bisa sampai rumah. Baru nanti urusan bensin belakangan. Terus saya starter lagi, ajaib sekali. Apa yang terjadi teman-teman? Motornya tetap mati. Gak terjadi apa-apa. Alhasil saya dorong motor saya dari arteri kira-kira dari depan USM. Teman-teman bisa buka Google Map. Sampai rumah saya di Geramukti di Telogosari. Nah waktu itu yang saya bayangkan, saya itu bukan benci sama mama papa saya. Saya bisa membayangkan Yesus berjalan memanggul kayu salibnya. Dan waktu itu saya bisa bersukacita dorong motor sendirian. Gak ada yang nolongin. Ya karena waktu itu teman terbatas ya. Gak kayak sekarang mungkin bisa minta tolong siapa aja. Saya dorong sendiri pelan-pelan sambil membayangkan kalau Yesus saja mau memanggul salibnya di Kalvari ke Golgota. Masa saya dorong motor gini nggak mau. Sampai di rumah, udah capek ya. Sampai di rumah papa mama saya lihat. Kenapa? Bensinnya habis. Dan saya nggak marah sama mereka. Saya biasa aja sampai rumah terus besok baru dikasih uang baru beli bensin. Nggak, itu pengalaman yang nggak bisa saya lupakan. Bahkan untuk beli bensin aja susah. Tapi di sanalah saya belajar tentang mengandalkan Tuhan. Kalau mungkin waktu itu keluarga saya tidak mengalami hal seperti itu. Saya tidak punya iman yang independen dengan Tuhan. Waktu itu saya nggak bisa mengandalkan siapapun. Belum di gereja juga saya baru, saya belum kenal siapa-siapa. Saya nggak bisa minta uang diakonia gereja, minta bantuan sini, minta bantuan sini, nggak ada. Saya cuma berdoa sama Tuhan. Dan setiap kali Tuhan nggak selalu langsung memberikan jawabannya. Tetapi kadang ada usaha yang harus dilakukan, kadang harus melewati jalan yang cukup sulit. Dan itulah pengalaman saya di keluarga. Dan ketidaksempurnaan dalam keluarga itu bisa membuat saya mengenal kasih Allah yang sempurna. Seperti yang dialami oleh Daud. Bisa bantu di next slide. Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10. Daud mengalami ini. Daud adalah anak bungsu yang ke-8. Ya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi Daud itu ketika mau diurapi sama Nabi Samuel datang ke Isai papahnya. Aku mau mengurapi salah satu anakmu untuk jadi the next king, raja selanjutnya. Dan mungkin inilah dia, anak yang sulung yang paling ganteng. Anak yang kedua yang paling gagah. Mungkin anak yang ketiga yang paling keren. Alkitab berkata 1 Samuel 16 sampai anak yang ke-7 gak ada semua. Masih ada gak? Kok belum ada? Ternyata masih ada satu yang dilupakan yang bahkan gak dianggap sama ayahnya dan keluarganya. Dan itulah Daud. Orang yang paling tidak dianggap di keluarganya justru dipilih Allah untuk bisa menjadi raja bangsa Israel. Dan anak yang bungsu yang paling kecil itu, yang tidak diperhatikan itu. Perhatikan baik-baik teman-teman, kadang-kadang kita itu nggak dinotis sama orang-orang di sekeliling kita, bahkan di keluarga kita nggak dianggap siapa kamu. Tetapi sama seperti Tuhan yang memperhatikan Daud yang tidak diperhatikan, dia juga memperhatikan hidup kita. Sama seperti Tuhan memperhatikan Daud yang gak pernah dianggap dan gak pernah dihargai. Dia juga memperhatikan hidup kita yang tidak dihargai hari ini. Karena untuk itulah dia datang untuk menyelamatkan kita. Dari ketidaksempurnaan keluarga kita bisa menemukan kasih Allah yang sempurna. Justru dari berbagai banyak masalah dalam keluarga saya bisa lari kepada
orang tua yang lain. Bukan saya menolak ayah saya, bukan. Tapi mau tidak mau saya berharap kepada pribadi yang lain, yaitu Bapa di sorga. Keluarga kita memang tidak sempurna, tetapi justru itu bagus kalau kita punya respon yang benar. Bahwa dari ketidaksempurnaan keluarga kita bisa berjumpa dengan kasih Allah yang sempurna. Dan disitulah semua peristiwa atau momen itu bisa mendewasakan kita dan kita bisa mengenal kasih Allah. Kita bisa mengenal kasihnya Yesus dari berbagai masalah dalam hidup kita. Terutama di keluarga. Paling sulit menurut saya justru masalah itu di keluarga teman-teman. Benar gak? Kalau sama temen ya kita ketemu di sekolah ya mentok-mentok 6-8 jam gitu ya, 9 jam di sekolah. Dan kita pun masih bisa menghindar ya. Masih bisa menghindar. Tapi kalau di keluarga mau gak mau setiap hari kita ketemu. Bahkan gak heran sekarang anak-anak banyak yang pengen keluar rumah. Setelah lulus SMP SMA pengennya keluar kota aja. Coba apa motivasinya? Biar gak ketemu sama papa mamanya. Biar bisa bebas. Itu kalau hati kita bisa jujur berkata seperti itu. Ya itulah realita kehidupan kita teman-teman. Kadang kita suntuk di rumah, kadang kita malas ya di rumah isinya bertengkar gitu. Itu realita hidup kita. Dan saya juga ngalami hal itu. Banyak hal di dalam keluarga kita bisa terjadi. Tetapi ingat satu hal, bahwa ketidaksempurnaan keluarga kita bisa membawa kita kepada kasih Allah yang sempurna. Dan kita bisa belajar menerima orang lain ketika kita menerima kasihnya Allah dalam hidup kita.